Sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik nih. Udah main fisik. Yang tadi masih ancaman, dikejar-kejar, masih bisa ngindar. Kalau yang ini, fisiknya udah dipegang. Diancam. Bahkan luar biasa. Udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini, kontak fisiknya dilemparkan ke laut. Dimakan ikan paus. Psh, masuk tuh. Saya mau tanya pada antum. Kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Ntar, saya tuh penasaran dengan antum ya. Antum tuh siapa sebetulnya? Antum tuh siapa sebetulnya? Buya Hamka kenal. Masuk perut ikan paus punya jawaban. Luar biasa. Ini gelas aja dengar jawaban antum sampai keringetan tuh. Masuk perut ikan paus, nggak akan pernah ada yang jawab luas. Yang terbayang pasti sempit, walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, terang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustadz. Tapi kita bisa bayangkan. Karena nggak ada cahaya di sana, PLN pun nggak bisa masuk. Gak saya kebayang kalau ada inovasi PLN, petugas PLN berdasarkan kisah Nabi Yunus ingin memasukkan listrik ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Gak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Awas, dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang zulma. Zulama yazlimu zulman, gelap. Minat zulumati ilan nur. Sempit, padat. Teman-teman, ada yang kemudian dianiaya. Itu Nabi lagi. Nabi Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam. Diusir oleh umatnya, masuk ke perkampungan, naik ke atas kapal, di situ bahkan diundi, ternyata beliau harus dilemparkan. Ini kapal keberatan nih, zalim, ambil aja orang itu, undi, dia orangnya, lemparkan. Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus, ya, dilempar ke lautan, ditangkap ikan paus. Oh, hebat ikan paus, dan nungguin. Tangkap, masuk. Apa yang terjadi? Gelap, sempit, sesak, capek luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan baik-baik. Wadhannuni, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Saya tuliskan. Wadhannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati. Gelap. Ya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum kisah ini dimulai, saya akan ajak Anda ke ayat sebelumnya, yaitu 84, 85, 86-nya. Khususnya 85 dan 86. Ketika di 85 Allah menyebutkan wa Ismaila. Kemudian ada Idris, ada Dzulkifli. Disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik. Di ayat ke-86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka itu Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Dzulkifli alaihissalam. Kata Allah, golongan-golongan yang kami berikan rahmat kami kepada mereka. Rahmat diberikan. Dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini, masuk ke 87 pakai wawu. Wadhannuni, wawunya wawu ataf. Saya ajarin ilmu nahu sebentar ya. Di ilmu nahu itu begini. Kalau ada kalimat, kemudian pakai wawu, maka hukum kalimat setelah wawu ini diikutkan pada sebelumnya. Ya, misal saya contohkan begini. Zahaba Kevin wa Stephen wa Edward ilal masjid. Ya, kita ganti namanya sedikit supaya agak sedikit milenial. Kevin, Stephen dan Edward pergi ke masjid. Ya, mereka berangkat ke masjid Muslim. Ya, masuk Islam, kemudian sholat, berangkat ke masjid. Kevin, Stephen, Edward. Ada satu orang lagi yang belum disebutkan. Belakangan disebutkan wa Asep misalnya. Kenapa ketawa? Ya, sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatannya agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu tukhalif tu'raf. Kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus, yaitu sedikit nyeleneh. Maka mulai kemudian nama dibeda-bedakan. Ya, Asep Golok, Edi Samurai gitu kan, Atta Halilintar ya dan sebagainya, itu macam-macam lah. Ya.
Nah, misal dhahaba Kevin, wa Stephen, wa Edward, wa Asep, ya. Nah, ini ilal masjid disebutkan ke sini ilal masjid wa Asep. Maka Asep di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama 3 orang ini. Diikutkan hukumnya. Di ayat 86 wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Zulkifli. Di ayat 86-nya, 85 disebutkan orang-orangnya, 86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Rahmatina. Tiba-tiba ayat 87-nya wa dzannuni pakai wau. Dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail, selain Idris, selain Zulkifli alaihimussalam yang mendapat rahmat kami, ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? Dzannun. Dzannun juga mendapatkan rahmat kami. Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini jangan pisahkan di ayat 86. Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami, ini orang-orangnya. Selain mereka ada lagi. Siapa itu? Wa dzannuni. Demikian juga dengan Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan? Dalam situasi yang sangat sulit. Idzahaba mughadiba, ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya, dizolimi, dilemparkan ke perut ikan paus, sulit luar biasa. Saya tanya pada antum, nih ya, tolong jawab dengan penuh kejujuran. Dengan jujur antum jawab. Maaf sekali, kalau antum berada di perut ikan paus, kira-kira masih ada peluang nggak oleh manusia untuk diselamatkan? Tuh. Nangis tuh kan. Karena tahu nggak mungkin. Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat, ya. Tuh. Begitu kita tanyakan, ada peluang nggak? Bayi aja tahu. Tuh. Ya. Jadi sulit mendapatkan peluangnya. Orang masuk perut ikan paus, ditelan. Siapa yang mau nolong? Manusia mengatakan mustahil, nggak usah ditolong lah, nggak ada harapan. Yang ada malah kita ikutan ke dalamnya. Paham? Tuh. Kalau gerah, kipasi. Kalau perlu air, berikan. Kalau ada permen, sampaikan. Maka teman-teman sekalian, nah, berdoalah kemudian Nabi Yunus kepada Allah. Apa doanya? Nih, perhatikan kalimatnya. Wanada fi dzulumat. Maka dalam suasana gelap, capek, resah itu, beliau berdoa kepada Allah. Allah ilaha illa anta. Tolong minta air. Ya, oh ini aja nih. Nah, atau aqua, ada aqua? Baik. Tolong diberikan ke belakang, barangkali haus. Ya. Kalau bukan anaknya, ibunya yang minum. Ya. Ya, saya nggak minum nggak apa-apa, ada apa aku mati ya. Yang penting antum nyaman insya Allah. Baik. Antum ikhwan ada lagi yang mau nangis? Wa nada fi dzulumat, maka beliau bermohon kepada Allah dalam suasana gelap sulit itu. Allah ilaha illa anta, catat doanya, catat. Kalau antum sedang dizalimi orang secara fisik, diancam, dimacam-macam, bahwa proyek antum diambil orang, kelihatannya zalim aja. Maka dalam suasana gelap itu Nabi Yunus bermohon kepada Allah. Gelap, sempit, capek, sulit. Allah ilaha illa anta. Dimulai dari sini. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Catat doanya. Dimulai dari la ilaha illa anta. Kalau yang tadi dimulai dari Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau yang ini dari la ilaha illa anta. Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta. Atau Rabbana la ilaha illa anta. Jadi doa. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan, turun jawaban Allah. Apa jawabannya? Ayat 88. Fastajabna. Lihat kalimatnya. Fastajabna. Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu. Pakai fa. Saya sering terangkan fa. Huruf sambung tanpa jeda. Begitu selesai berdoa, turun jawaban. Tapi Allah bukan mengatakan fa'ajabna, fastajabna. Pakai ista. Ingat pertemuan lalu? Kalau ada ista berarti ada tuntutan. Amalkan dulu ininya, baru kami berikan jawabannya. Seakan-akan ingin dikatakan begini, amalkan dulu doanya, resapi doanya, kami kabul.